dah nih. Lu sih salah baca map. Gara-gara lu juga sih. Ya udah buruan. Gua kan cewek nggak tahu baca map. Ya udah. Kudunya lu. Mana nih Pak Satria? Ya ini. Assalamualaikum Pak. Ya, waalaikumsalam. Ini ada apaan ya? Saya mau ketemu Pak Satria, saya ada jadwal podcast. Oh gitu. Nih saya Satria. Oh, Pak Satria. Ini siapa Ya, nih? Saya Musdalifah Pak, yang Oh bener Musdalifah. Iya, Musdalifah Pak. Yang biasanya suka nyanyi ya? Iya, nyanyi. Saya apa buktikan stand up ya. komedi? Stand up komedi, tapi saya akan menunjukkan bakat saya Pak, biar Bapak percaya. Oh ya nyanyi aja deh ya, stand up komedi lama soalnya nanti. Iya, satu. Laila Canggung, Laila Canggung. Udah cukup, Laila saya percaya. Canggung. Kemang kita ke atas langsung ya. Udah terlambat, maaf ya Udah Pak. ya, ayo. Telat banget saya. Sebelum lanjut, support terus channel ini dengan cara klik tombol like dan subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya ya, supaya kalian gak ketinggalan video seru lainnya. Ya Mbak Iva, sebelum ngobrol kita main games dulu kali ya. Boleh Mas Satria. Ya, untuk mengawali hari ini. Oke, yang pertama, nih tak kasih pilihan, mobil atau motor. Untuk sekarang mobil. Kenapa untuk sekarang? Emang sebelumnya lebih sering naik Iya, motor? lebih sering dulu itu lebih sering naik motor dan lebih suka naik motor karena kan mungkin anginnya langsung, terus dulu tuh masih suka mabok gitu kalau naik mobil. Oh gitu. Sekarang alhamdulillah udah ada rezeki beli mobil, ternyata enak di mobil ya gitu. Berarti dulu pas lagi naik mobil, itu mobil alkoholnya tinggi banget nih. Suka mabok gitu. Pakai alkohol. Beda ya, ya. Oh, beda Garis dong. bawah ya beda ya, Beda nggak mabok dong. gitu ya. Tapi emang ada tekilanya sih. Tapi kemana-mana dulu tuh sempat naik motor ya berarti ya? Iya sempat. Waktu pertama kali ada di Jakarta itu 2015, 16, 17 itu apa-apa naik motor. Jadi kadang ke Indosiar nih, misalnya ke Indosiar itu pulang jam 2 malam, jam 2 subuh itu naik motor sendirian. Rumah gitu-gitu. Jadi Beli memang makan naik motor. semuanya naik motor. Ya, belanja naik motor. Ke gitu toilet ya. naik motor. Toilet kan kayak cenderung males kayak gitu. Bukannya apa ya. Nah, terus perjalanan di malam hari atau perjalanan di saat hujan. Wah, ngeri nih. Malam hari. Kenapa? Kalau malam hari itu kan masih lumayan rame lah ya. Terus anginnya juga enak gitu kalau misalnya naik motor. Kalau hujan tuh ribet banget. Tadi kan naik mobil. Nah, pas jadi ngomong naik iya. motor. Aku Gimana? Jadi mau malam atau pas lagi hujan? Tetap malam nih ya pilihannya ya. tetap malam. Kenapa itu? Kalau hujan tuh agak bahaya sih sebenarnya. Mungkin karena yang sering bawa mobil kan suami tuh. Ya. Nah kadang kalau hujan tuh kadang deg-degan karena dia matanya agak nggak terlalu jelas gitu ya. Terus kalau hujan rame banget, deres sekali, itu kadang suka khawatir gitu ya kan. Tapi pernah ngeliat nggak pas lagi hujan itu para pengendara, terutama mobil yang sering ya, itu nyalain hazard. Kira-kira itu bener apa enggak? Bener. Hujan deras dan hazard. Tuk, 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 tuk. Hazard Kira-kira bener nggak? Hazard itu yang kuning-kuning tuk 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 tuk. Ya tergantung sih. Kalau lampu belakangnya warna hijau ya hijau. Ya pokoknya yang belakang aja tuk 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 gitu. Itu menurut Mbak Iva bener apa enggak? Mungkin menurut aku benar kali karena rata-rata kayak gitu. Salah. Emang sebenarnya. salah? Emang salah? Karena lampu hazard hanya diperuntukkan untuk keadaan yang darurat. Dan saat hujan itu bukan darurat. Misalnya kalau itu mobil lagi ada di jalan tol, berhenti di bahu jalan, nyalain hazard, tuk 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 tuk, itu benar. Darurat dia. Cuman kalau hujan itu kan memang hukum alam. Itu bukan suatu hal yang membahayakan dan bukan suatu hal yang darurat sebenarnya. Aku kira tuh, memang kalau naik Ya. mobil tuh harus dinyalain ini biar kita tuh jarak pandang ke mobilnya tuh, lagi ada mobil tuh di situ tuh kedip-kedip gitu. Sebenarnya itu salah karena memang itu sudah jadi kebiasaan ya. Nah, kalau seandainya itu memang peruntukannya lampu hazard itu hanya diperuntukkan untuk keadaan yang darurat gitu. Nah, Makanya selanjutnya saya baru ya, tahu. next ya. Yuk, Disupirin suami atau nyupir sendiri? disupirin suami. Enak ya, nggak capek ya. Makanya tadi saya bilang benar ya, cenderung malas ya berarti Mbak. Bukan cenderung males, Bang. Ini Oke. saya tidak mau diajarin ini. Enggak, tapi punya mobil. SIM enggak? Tapi bisa naik mobil? Nggak bisa. Enggak, berarti wajar. Benar, bilang itu sudah selesai, sudah masalah. Lanjut. Lanjut. Kalau gitu, perjalanan darat atau udara? Darat lah. Darat ya, dari
Tadi jawaban kan lebih cenderung memang lewat darat ya. Saya kan di Makassar. Itu kalau misalnya bisa naik mobil ke Makassar dari Jakarta, saya naik mobil. Saya pernah merasakan sensasinya di Makassar. Kenapa ya? Kok di Makassar tuh di bandara selalu ada angin pasti muter-muter dulu di atas Muter-muter, ya. nggak tahu. Cuacanya kenapa buruk terus ya? Saya pernah juga lagi mau apa sih take off ya, itu ceritanya. Pesawatnya tuh kayaknya ke ini hujan, jadinya tuh pesawatnya zoom, zoom. Itu saya paling takut. Soalnya saya takut ketinggian. Jadi kalau misalnya udah apa sih namanya udah itu landing ya? Pokoknya Take off. Oh ya take off, landing kalau begini. Ya, landing mah turun. Landing mah Yang turun. terbang take off. Nah, kalau udah take off itu tuh beneran deg-degan Iya. sampai ya Allah, panjangkan umurku gitu. Saya pernah juga punya pengalaman yang kurang menyenangkan memang perjalanan udara, terutama lewat Makassar itu ya. Udah transit udah nggak enak banget deh. Oke, kita next aja ya. Udaranya ya. Pakai seat belt sendiri atau dipakein suami? Pakai seatbelt sendiri manja banget. Tapi pakai seat belt sendirinya modelnya itu caranya dipakai dulu baru cecep beginiin atau yang begini? Yang begini. Oh, yang begini yang bener Iya. ya. Jangan kayak ini teman-teman kita yang kurang tertib. Emang gimana? Ya? Emang ada kayak gitu? Ada, caranya licik biar gampang mengelabui. Jadi di saat ada kamera etle, tinggal gini doang, cekluk. Oh. Jadi memang udah kepasang ya, jadi bisa digini-giniin ya. Jadi ngajarnya salah ini. Ini bagi Anda para pengendara yang kurang tertib, saya sudah tahu teknik Anda. Nih, begini caranya nih. Nih, dipasangin dulu, teklek. Nah, dudukin kan. Jadi di saat dia nggak ada etle, itu kan dia males pakai safety belt, ya udah tuh cuma buat nyangkutin doang. Di saat ada kamera etle langsung giniin. Jadi kayak kesannya pakai. Walaupun tuh pakai tidak benar gitu. Tapi yang kan itu jangan ditiru tapi ya jangan ditiru yang bener yang tadi yang Mbak Ipah pakai. Tapi itu saya baru tahu ilmu baru. Jadi ada ilmu baru ternyata Jadi bisa saya digituin. ngajarnya nggak benar jadinya. Aku juga sebenarnya agak kurang suka sih. Cuma mungkin karena udah beberapa kali lihat kecelakaan jadi kayaknya memang harus pakai kan. Betul, karena memang benar sekali memang sabuk pengamannya atau safety belt itu merupakan salah satu fitur yang wajib yang harus digunakan baik oleh pengemudi maupun penumpang. Dalam menjaga keamanan berkendara. Sabuk pengaman juga menjaga tubuh kita pengemudi maupun penumpangnya itu aman ketika terjadi berbahaya seperti rem mendadak atau kecelakaan. Iya. Itu udah dibantu safety belt aja airbagnya kenceng banget. Kenceng Apalagi banget, tidak pakai apalagi safety kalau- beltnya ya kan. Udah kita sekarang bahas-bahas sedikit tentang Musdalifah ya. Musdalifah, siapa nama panjangnya? Musdalifah Basri. Basri. Tambahin bapak aja Basri. Oh, nama bapaknya Basri ya. Basri. Basri, berarti bener tadi orang Makassar ya? Iya. Orang Pinrang sih sebenarnya, Pak. Pinrang, Pinrang itu yang dekat Pare-Pare. Pare-Pare. Sebelah mana ya Somai itu? Pare Somai tahu. Bagaimana sih? Saya nggak tahu. Pinrang, Pare-Pare, di sini Sidrap. Nah, di sini Makassar. Nah, garis besarnya Sulawesi ya. Iya, garis besarnya itu Sulawesi sebenarnya yang Selatan. saya butuhkan. Jadi yang lain saya kurang tahu. Yang penting di Sulawesi Selatan. ya, masuk Sulawesi ya. Nah, ini Mbak Ipah ini salah satu lolosan Suca ya. Suca. Sampai juara 3 dan satu-satunya finalis perempuan di angkatannya. Wih, keren. Alhamdulillah. Itu gimana itu? Ceritain sedikit. Kok bisa jadi salah satu satu-satunya perempuan ya? Jadi waktu itu saya kan ikut street comedy awalnya di Metro TV. Itu ada 2 atau 3 perempuan lah yang ikut. Memang di situ stand up comedy didominasi sama laki-laki. Sampai sekarang pun juga. Nah, saya ikut street comedy dari Makassar lolos ke Jakarta. Lucu. Habis itu dilirik sama Indosiar. Dilirik karena memang membuat program baru yang Suca itu. Jadi saya dipanggil mau nggak audisi. Nanti dilolosin gitu. Wah. Saya Anda berarti ada orang dalam berarti. Nanti dilolosin. Udah dapat golden ticket duluan ya sebelum sebenarnya itu udah ya? dapat Oh, golden gitu. ticket duluan, Oh. cuma biar ikut audisi aja gitu. Tapi nanti hasilnya tetap ikut gitu. Oke. Nah, saya sama teman saya Aci Resti, perempuan juga, sama Pianita lah gitu dihubungin, tapi Itu perempuan juga tuh? Iya, perempuan Kelihatan yang di street comedy. Kedengar dari suara dari namanya perempuan juga ya. Akhirnya cuma saya yang terima itu, yang tawar Indosiar itu, karena kan mungkin komik mikirnya ngapain sih Indosiar buat ajar komedi, kan udah didominasi sama dangdut. Karena kan memang Indosiar itu lagi ini sama dangdut akademi itu kan, yang Lesti segala macam Oh, gitu. iya. Nah, mau buat kontes lawak yang stand up komedi. Terus kita kayak agak ragu, ini bener nggak sih caranya, atau kebanyakan gimmick apa bagaimana gitu kan.
ya udah aku terima aja karena memang tujuannya bukan pengen juara sih, pengen ketemu Rina Nose doang aku. Gitu. Ya, karena dari kampung terus saya penonton Indosiar, ternyata pas saya lihat, wih cuma saya perempuan yang ikut. Oh, berarti awalnya dari situ ya? Ya dari Di situ. liriknya ya. Sempet juga jadi apa? Host bareng sama Mama Loren ya? Mama Loren. Peramal berarti dong Mama jadi Loren. burung hantu Apa di sana. Mama Dede Mama ya? Dede. Oh iya Mama Dede. Mama Dede. Ah iya Mama Dede. Di TV One. Pernah juga ya? Pernah, alhamdulillah. Kok bisa sih langsung ke ini? Sebenarnya kan udah Host itu? beberapa kali diundang di talk show gitu-gitu kan. Pak. Terus waktu itu ada acara juga di Indosiar. Nah, waktu itu saya diundang untuk promosiin satu produk lah di situ kayak built-in. Setelah itu ada program lagi, ketemu lagi sama Mama Dede ceramah gitu. Kultum kalau nggak salah di Indosiar juga. Nah, dari situ Mama Dede pas pindah ke TV One, dia kan disaranin cari perempuan yang buat jadi co-host biar beda gitu kan. Disaranin nama saya sama beberapa gitu, tapi Mama Dede milih saya. Cuma karena udah masih ketemu. sampai sekarang masih keep kontak gitu. Alhamdulillah masih. Sama Mama Dede. Balik lagi nih kembali ke stand up ya. Materi stand up apa sih yang biasanya dibawain saat jadi finalis? Itu kira-kira tentang apa? Pas lagi finalis itu materinya tentang apa? Kebanyakan sih tentang kehidupan sehari-hari. Jadi kayak saya ceritain kebiasaan saya di rumah, kebiasaan orang tua yang menurut saya tuh beda gitu dari yang lain. Misalnya bapak saya kan mengidap sinus gitu ya. Sinus. Iya, yang nggak bisa nyium bau. Sinus ya? Iya, sinusitis. Iya itu. Sinusitis itulah Iya, ya, umumnya iya ya. itu. Jadi kalau misalnya ada tikus mati di rumah segala macem gitu, bapakku tuh nggak percaya karena dia nggak bisa nyiumin. Kok gejalanya tipis kayak COVID ya? Gitu jadi. Berarti kalau lagi musim COVID dia terselamatkan ya? Terselamat. Bapak COVID ya? Enggak, saya sinus. Iya, bisa jadi kayak gitu. Iya, dia gejalanya tipis kayak COVID berarti. Oh, itu hilang juga ya, hilang penciuman juga Iya, ya? jadi nggak bisa nyium. Jadi bernapas pun lewat mulut gitu. Cuman nih maaf nih potong. Saya sering dengar istilah-istilah para stand up komedian ini. Komut itu apa sih artinya? Oh, ini komut. pertanyaan pribadi saya ya. Komut apa sih komut? Komut itu komedi body. Jadi Komedi? kalau misalnya kita udah bikin komedi body, Oh, berarti dia body shaming gitu. saya nggak tahu deh. Bagaimana? Komedi badinya itu body. nggak tahu artinya apa. Cuma kalau sharing materi sih intinya. Oh, kayak materi gue nih lu mau bawain gitu ya? Enggak, misalnya aku punya materi, Ah. aku punya materi gini-gini, udah lucu belum? Terus nanti bapak, oh belum, lu tambahin gini deh, lu coba ulik di Oh, sininya. ibaratnya kayak latihan di Iya, depan latihan. teman. Latihan. Cuman biasanya bukan sekedar latihan biasa, beneran mau dibikin lucu materinya. Iya, Jadi iya. saya bawa materi nih, ini masih kurang lucu, tolong tambahin lucunya dong gitu. Oh, komut itu itu ya? Iya, komedi Oh, dari body. kemarin kan suka banyak sih kita bintang tamu Bintang tamu stand up kan. komedi. Terakhir itu Arafa sama saya tuh. Oh, Arafa ya kan? Pernah sama Arafa juga? Kenal, Sama nggak sih teman. sama Sucanya sama Arafa? Aku suca 1, Arafah suca 2. Wih, berarti ini apa namanya? Pencetus ya? Pencetus, orang Arafah juga jadi stand up komedi gara-gara ngeliat saya. Oh gitu, wah parah nih. Ayo bagi. Cuma nanti denger. sekarang banyak kan job dia. Curhat ini jadi Curhat. curhat Mama Dede curhat. Aduh, ada nggak satu bait komedian yang kira-kira Mbak Ipa ingat? Yang paling diinget gitu? Satu bait komedian. Iya. Ada sih beatnya, saya lupa namanya. Pokoknya Sid Licious, pokoknya dia punya buku Sid Licious. Saya lupa nama komedian, tapi ini beatnya saya lucu banget. Iya. Dulu. Jadi dia tuh curhat, dia pernah jadi minta kelas shampoo. Kebetulan waktu itu dia berperan sebagai ketombe. Gitu. Iya, jadi ketombe. Kecil apa itu, kita harus lihat pakai mikroskop dong. Gitu. Oh itu aja beatnya ya. Iya sih masuk juga. Itu yang Iklan. pendek sih. Tapi untuk beat-beat yang yang panjang itu banyak banget gitu. Boleh lah salah satu lah. Beat orang aku bawain atau beatku sendiri? Boleh beat Mbak Ipa sendiri. Beatku sendiri apa ya yang pendek ya? Oh ya, banyak yang bilang kalau saya ini nggak cocok jadi artis gitu, nggak cocok. Terus? Jadi pokoknya orang yang terkenal itu nggak cocok. Jadi kalau di Instagram saya itu banyak banget orang yang suka komentar miring gitu. Kalau saya post sesuatu pasti orang komentar miring
Jadi komentarnya tuh miring gitu, nggak? Apa dia sambil nulis komentar Iya. sambil miring gitu maksudnya? Miring. Jadi dia tuh bilang kayak, alah lu nggak cantik, lu nggak usah lah lu tampil di TV segala macam gitu. Gue kadang sedih, tapi saya bersyukur karena menurut saya setiap perempuan memiliki kecantikan tersendiri gitu Iya. kan. Kayak waktu itu buktinya waktu saya ke mall tuh ada cowok ganteng yang gombal saya, pakai baju putih celana biru, satpam. Saya digombal sama satpamnya ya secara islami gitu. Oh gitu? Iya. Lu kok jadi- bisa sama secara islami? Jadi pas saya masuk dia nggak kenal. Yang Musdalifah ya? Iya. Kupina kau dengan auzubillah. Oke, nggak kira-kira nih kan menjadi seorang komedian kan pasti sulit ya. Apalagi komedian perempuan dan memang Mbak Ipa sendiri kan belajar dan mengasahnya tuh kira-kira seperti apa ya? Tipsnya? Mengasah jadi komedian begitu. Apalagi menjadi seorang komedian yang termasuk minoritas ya, karena perempuan kan, kebanyakan kan Laki-laki. cowok, laki-laki. Gimana tuh? Sering latihan sih, sering open mic. Jadi memang kan di stand up Indo tuh masing-masing tempat, misalnya Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Timur itu masing-masing ada open mic-nya. Nah, kadang kita main ke open mic, di situ kita bisa lihat, oh gaya materi dia kayak gini, materi baru tuh seperti ini. Nah, di situ juga kita terasah bikin materi baru terus. Kita dilatih untuk, kan kita kalau setiap naik panggungnya sama terus joke yang sama kadang nggak lucu kan. Jadi itu melatih mental kita untuk bikin terus yang baru. Alhamdulillah di situ kekumpul lah beat. Jadi kalau misalnya tampil di mana, beat baru ada gitu. Tapi ada ini sih, ada apa namanya perbedaan yang sangat ciri khas ya sih antara komika perempuan dan komika laki. Sebenarnya nggak ada sih, Nggak ada karena ya? rata-rata orang kan beda ya materinya. Ada bahas pekerjaannya, terus ada bahas soal keluarganya. Jadi tergantung dari komikanya aja. Nah, Dia kalau keresahannya sampai- di mana gitu. Kalau sampai sekarang masih suka latihan? Masih. Masih. Kebetulan juga lagi mau ada stand up open mic khusus perempuan. Oh, Jadi semua perempuan nih kita kumpulin udah open mic itu. Tapi yang boleh naik perempuan doang. Oh, khusus perempuan. Khusus perempuan doang, karena kan biasa kita bukan dikucilin sih, kayak minoritas gitu ya. Jadi kadang ngerasa gimana gitu, malu-malu ngomong depan orang-orang. Nah, ini kita perempuan semua biar kita makin kuat gitu. Oh gitu, oke. Siapa sih orang yang paling banyak ngajarin seorang Musdalifah ini untuk berkomedi? Paling ngajarin sebenarnya Mas Panji Pragiwaksono. Wush. Dia kan suka buka kelas gitu, terus dia juga sering kasih motivasi gitu di tiap YouTube-nya. Jadi kadang di situ saya belajar, kalau misalnya kita mau tampil 5 menit nih, jangan sia-siain 5 menit terbaik itu. Jadi siapa tahu kita ditonton orang petinggi atau apa, kalau kita gagal di situ, orang udah percaya kalau kita nggak lucu gitu. Iya. Jadi di setiap tampilan manapun usahain yang terbaik gitu. Nah, Mbak kan banyak ya stand up comedian ini jadi pemain film dan jarang stand up lagi. Kalau Mbak Ipa ini masih suka stand up? Masih. Apa kalau ada pilihan disuruh stand up atau main film? Kalau misalnya ada pilihan mah main film ya. Lebih menggiurkan Iya, ya? lebih menggiurkan. Dan Terus kita nggak usah, berepisode-episode ya? terus kita nggak usah mikirin kombut materi lucu apa enggak gitu. Ngikutin aja jadi Ngikutin aja skripnya. Cuman kebetulan alhamdulillah Ipa masuk di di manajemen bawaannya Mas Panji. Nah di situ memang didisiplinkan stand up komedian harus jadi stand up komedi. Oh, Jadi gitu. stand up komedian hidup dari karya gitu. Oh, hidup dari karya. Hidup dari karya. Kita Benar. bikin stand up show, digital download dijual, di situ ya dapat dari situ. Nanti mungkin bonusnya film, sinetron itu bonusnya gitu. Nah, pernah nggak sih ngerasa kurang lucu pas lagi stand up itu? Atau nggak lucu sama sekali? Ih, apaan sih? Pernah kurang Pernah lucu, pernah nggak lucu sama sekali, pernah lupa materi, Pernah juga ya? Justru aku grand final Suca. Kenapa juara 3? Karena di panggung aku lupa materiku. Jadi ngeblank gitu ya, udah ya ngeblank aja. Ah, sudahlah. Karena mungkin ada mama sama kakak materi, terus ada Bang Radit. Udah deh gue lupa materi, terus ya udah, saya terima kasih udah gitu. Udah, Orang nutup ya? ya Nanggungnya kentang Nanggung udah begini. Padahal udah grand Iya, final. udah mau naik ya. Tiba-tiba lupa. Jadi lupa. Nah, terus kira-kira ngatasinnya gimana tuh? Biasanya dari situ aku kalau tiap ngeblank tuh pasti ngerosting orang. Jadi aku misalnya ada penonton kan,
wah lu sama ini ya pacaran kesini ya gitu-gitu, jadi nanya-nanya, bercandain orang penonton gitu. Kadang juga minta tepuk tangan, habis itu pikir lagi apa tadi bahas apa Oke, yang ngulur gitu. waktu aja ya. Ngulur waktu alihkan sambil perhatian ingat gitu. apa oh saya juga pernah nih gitu-gitu. Nah, momen paling nggak bisa dilupain tuh kira-kira pas lagi stand up tuh momen kayak gimana? Ada waktu itu pernah saya stand up di Sumatera. Jadi itu tuh kayak petinggi-petinggi chat gitu. Jadi toko chat, bos-bosnya pada ketemu gitu, reunian apa gimana. Nah, saya suruh stand up di situ. Saya salam pun nggak dijawab gitu kan. Salam nggak dijawab. Terus pas udah masuk beat pertama gitu-gitu, udah nggak ada yang kena sama sekali. Cuma panitianya doang yang support. Dua Biar orang rame aja. biar rame. Iya, 2 orang ya di situ. Gue bilang, ya Allah gini amat, gue nyari duit gitu. Gini amat. Udah saya mendapat terima kasih. Nggak ada yang tepuk tangan. Pas turun, cemen pun naik, digituin juga. Aku bilang, kayaknya dia nggak usah dikasih stand up komedi deh. Kayaknya nggak usah, kudu nyanyi aja. Kalau petinggi itu jangan kasih stand up komedi, kan mereka terlalu serius kan. Kayaknya deh. Dikasih ini seminar motivator Kayak sekalian motivator ya. kayaknya. Renungkan diri Anda. Kayaknya gitu. langsung orang, wah hebat sekali, luar biasa. Justru kasihan waktu di job itu aku paling kasihan sama biduannya. Jadi dia maaf ya kayak banci gitu. Banci rame gitu loh, yang pakai baju warna-warni terus pakai wig. Nah, dia naik di panggung terus naik di meja petinggi itu terus kejungkir balik. Tapi nggak ada yang tepuk tangan, nggak ada yang excited gitu. Lu ngapain gitu. Itu namanya the real banting tulang ya. Kerja banting tulang ya kayak dia itu tadi ya. Tapi dicuekin Dicuekin lagi. Udah kerja banting tulang, dicuekin lagi. Nah, menurut Mbak Ipa sendiri tuh kira-kira yang sekarang nih ya sampai saat ini ya, stand up komedian perempuan tuh yang paling lucu siapa sih? Saya sendiri. Anda giat sekali. Baru mau jawab. Iya. Siapa? Yang paling lucu selain saya. Iya, tetep lah ya. Selain saya itu Kiki Saputri. Oh iya. Kiki Saputri. Yang di luar itu mungkin sama saja gitu. Sama semua lah gitu. Karena kita gitu beda-beda materinya, peminatnya juga beda gitu. Tapi roastingnya Kiki emang paling sadis sih. Paling sadis, dia paling Berani banget. Wow. Ampun deh. Sampai Sa- ini kan gubernur kita tuh Iya, acara di roasting samping-samping ya, gua. di Wah, lapor Pak kacau. itu. Iya. Sama dia itu cepet Pak. Kalau misalnya gitu. kita lagi lagi sketsa gitu ya, dia tuh paling cepet nemu tak gitu. Tapi namanya roasting lah ya, apalagi stand up man kita. Tapi biasanya memang sebelum roasting kita minta izin dulu sama orangnya. Pasti izin dulu ya. Pasti sharing dulu, saya bakal bahas ini, boleh nggak Pak? Gitu. Nah, kalau Mbak Ipa sendiri pernah ngerosting orang yang paling parah tuh kayak gimana? Waktu itu roasting Raffi Ahmad sih. Raffi Ahmad di acara Facebooker itu. Oh gitu. Itu tahun berapa tuh Facebooker? Iya, udah tahun 2018, 18 lah ya. Nah, itu aku sama Kiki. Sama Di Kiki situ juga. Kiki awal-awal belajar roasting juga. Aku kebagian 2 sama Kiki ngejob di sana. Kiki awal itu dihujat juga gara-gara Raffi Ahmad sama Ayu Ting Ting itu. Oh Kita iya. diserang fansnya Nagita gitu. Padahal itu cuma materi, cuma roasting biasa. Padahal udah izin ya? Sama orangnya sih sebenarnya Sama nggak apa-apa. Raffi ya. Udah izin lah ya. Udah izin. Saya pernah di ini tahu dikatain tuh, masih ingat saya. Apa? Dikatain sama fansnya tuh di ini, alah lu tuh nggak cocok masuk TV, muka lu kayak ikan baronang. Ikan baronang pedes-pedes gurih dong ya. Enggak, bukan ikan baronang. Ikan baronang. Saya sampai sekarang saya sering Nggak makan tahu. ikan baronang sih, tapi mukanya tuh gimana? cara Mukanya nggak ngeliatnya? tahu, mukanya Iya. hangus. Mukanya hangus ya. Goreng. Padahal muka saya Parah. lebih ke bawah sih. Bawal ya. Kalau suami kira-kira di mana tuh kampungnya? Pernah nggak pulang ke rumah suami? Jadi suami saya itu di Citerep, ketemunya orang Sunda. Jadi saya bangun rumah di samping rumahnya suami. Jadi kadang saya kalau nggak ada garam ya ke rumah suami gitu. Rumahnya samping-sampingan, bener? Enggak sih, cuma beda beberapa rumah gitulah. Oh, tapi tetangga lah ya, satu RT Tetangga lah lah, ya. satu RT. Gitu. Berarti sama kalau orang tua. pulang ya enggak dong ya, berarti suami yang ikut ke Sulawesi ya? Iya, justru suami yang pulang ke sono. Terus kalau pulang kampung gitu suka nggak bawa barang-barang itu kan sampai over muatan, kayak bener-bener dari pulang kampung gitu. Oh, Kalau iya lewat sih. darat ya, kalau lewat darat. Itu kan saya dari Makassar ke Pindrang itu 4 jam lagi. Oh, berarti naik mobil. setelah
dari Makassar ke Pinrang itu ya? Iya. 4 jam. 4 jam lagi nih. Nah, Jadi barang-barang itu taruhnya gimana tuh di mobil? di belakangnya itu tempat bagasi. Nggak ditumpuk dari Oh atas nggak kan? ditumpuk, oh enggak. Iya. Biasa ditumpuk sih, cuma karena aku koper ya, jadinya biasanya memang di belakang itu. Ya. Jadi memang begini nih Mbak Ipa, mobil penumpang itu kan memang tidak semestinya digunakan untuk membawa barang melebihi kapasitas bagasi. Jadi memang mobil penumpang itu ya hanya diperuntukkan untuk penumpang. Cuman karena pengendara kita kreativitasnya sangat tinggi sekali, jadi samping Kadang juga tinggi. ditaruh tuh, muatan ditaruh di atas iya. tuh. Ini nggak muat, taruh atas lagi, tumpuk lagi nggak muat, taruh atas lagi ya, taruh atas makin tinggi. Nanti mobilnya goyang-goyang, ini kan pernah ngeliat kan? Pernah Mobil overload. kan ada yang melebihi muatan kan, kalau misalnya mau belok gitu tiba-tiba jatuh Nah, gitu. itu kan karena tinggi tumpuk itu kan barangnya kan overload lah, overmuatan lah. Sebenarnya mobil itu ya sesuai peruntukannya hanya untuk Memang untuk penumpang. penumpang, Iya. gitu. Namun kalaupun memang harus terpaksa ya mobil penumpang juga dapat dialihfungsikan untuk membawa beberapa barang. Syaratnya seperti yang tertuang dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 74 tahun 2014 tentang angkutan jalan, tepatnya di pasal 10. Gitu. Aturannya bahwa barang di mobil penumpang tersebut adalah sebagai berikut: tersedia ruang muatan dan atau tempat muatan yang dirancang khusus barang yang diangkut sesuai dengan ruang muatannya. Jadi memang di khusus ya memang kayak bagasi mobil kan ya? Ada bagasi mobil kan? Ada bagasi mobil. Ya hanya boleh di situ taruh barangnya, bukan taruh di atap mobilnya. Oh, tapi Gitu. kalau misalnya barangnya itu sampai di bangku kedua, Sebenarnya sih tidak elok sih ya, sebenarnya tidak pantas juga sih. Oh, tidak pantas taruh juga situ. ya? Karena itu kan tetap sebenarnya hanya diperuntukkan untuk penumpang kan. Saya pernah tuh beli TV, udah gede banget. Iya. Kan di ruang bagasi itu nggak muat, nggak mungkin juga ditaruh di atas. Jadi kadang kita tuh TV-nya tuh sampai ke kepala kita gitu. Jadi gitu. Nah, itu gimana Itu tuh? membahayakan kan? Oh, itu membahayakan Iya, sih. makanya ya mobil yang tempat penumpang ya hanya untuk penumpang, Oh, kecuali iya. pas di bagasi. Kalau seandainya gitu ya lebih bagusnya ya sewa mobil aja Iya, gitu sewa kan, mobil mobil aja bak yang memang bak diperuntukkan itu ya, untuk untuk barang. gitu, bukan untuk mobil penumpang. Nah, justru kalau misalnya ya mobil barang itu kalau ngangkut penumpang juga itu salah ya? Itu juga salah, kebalikan yang tadi. Itu kan Kebalikan. peruntukannya untuk barang. Di Saya kampung pernah saya. ini saya pernah punya sedikit pengalaman Cerita, lah ya, sedikit pengalaman lah ya yang lucu. Saya pasti pernah keluar penindakan lah di luar lah, bareng juga sama teman-teman. Di situ ada ini biasa anak-anak ini anak-anak Iya. ABG lah ya. Iya. Dia naik di mobil bak sampah dong. Ya. Dia naik mobil bak sampah. Pertanyaan saya cuma begini, adik-adikku sekalian yang tersayang, gitu kan. Siap bapak, katanya gitu kan. Ya bapak, ya. Ini tahu mobil apa? Tahu pak. Mobil apa? Mobil sampah pak. Ya. Kalian naik ke sini, ya. Berarti kalian adalah sampah pak. Gitu. Wah, bagus ya. Kalian sudah cukup tahu, pak. Sadar diri. Berarti kalian sama aja menyamakan diri kalian adalah sampah. Sampah. Karena ini mobil diperuntukkan untuk sampah, adik-adikku. Bahaya ya kalau misalnya. Bener juga. Wah, lu yang ngajak nih, lu malah berantem depan malah gua. berantem di sana. Malah berantem. Jadi memang ada temen itu naik di mobil bak sampah gitu. Numpang di situ. Nah, justru kayaknya lebih seru sih sebenarnya ya kan. Kalau misalnya habis lebaran kan kita mau ke pantai, kemana, ke tempat wisata. Nah, kadang keluarga saya tuh naik mobil pickup, kita di sana semua bawa bayi. Gitu Banyak kadang. tuh ya di daerah-daerah juga ya. Terus kita pasang sarung biar nggak ini. Biar nggak panas Biar ya kan. nggak Saya juga panas. pernah nemuin gitu juga tuh di sana di luar. Pernah juga pas ada polisi, kita itu semua sampai tiduran gitu biar nggak kelihatan. Gitu. Ya. Kayak ini Ketahuan. ya, kayak perang gitu ya. Biar nggak Taktis ya. Jadi Ada taktis. udah merayap sedikit ya. Sedikit. Berarti saya juga pernah temuin itu ya, saya samain gitu. Ini kan mobil diperuntukkan untuk barang, ibu-ibu gitu. Iya. Berarti ibu-ibu ini adalah barang. Ya enggak juga sih Pak, ya udah berarti jangan mau disamain sama barang ibu, sama supirnya, kayak gitu. Ayo ibu-ibu, yuk arisan dulu yuk, kayak gitu. Kondangan dulu ya, Kondangan dulu. makan gitu. Tapi justru kayak aneh gitu gak sih kalau kita udah rapi segala macam, nah mobil pick up gitu udah panas banget. Belum lagi Intinya kalau ya ngerem mendadak kita sampai jatuh semua kan. iya sih. Iya. Intinya ya mobil sesuai dengan peruntukan lah, mobil penumpang, mobil barang-barang, Barang-barang. mobil sampah ya untuk angkut sampah ya begitu aja. Iya. Kecuali sampah masyarakat. Iya, Nah, beda lagi. siapa Berarti itu? Anda sampah masyarakat ya. Bisa Nah, ya ditaruh udah. di situ. Balik ke topik. Balik. Bicara nih soal keluarga ya. Dava katanya minggu ini mau ngekos karena
Emang apa nggak mau banget tinggal serumah kayaknya sama ibunya. Ini katanya Dava kena mental gitu kan, aku suka nyanyiin, suka aku joget depan dia gitu. Jadi kadang kata orang, Dava mending lu ngekos deh. Nggak usah tinggal Oh, sama gitu. malu deh.